Salam sejahtera bagi kita semuanya, khususnya kepada anggota Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Indonesia Publishing House. Perkenankan kami di sini dari Satuan Tugas COVID-19 Jemaat IPH ingin memberikan pengumuman yang penting terkait dengan rencana dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan ibadah hibrid. Dalam hal ini ada offline secara langsung, yang secara terbatas, dan juga secara online. Rencananya akan dilaksanakan pada Sabat tanggal 9 Oktober tahun 2021. Dan kami berharap bahwa hal-hal yang akan diuraikan saat ini dapat kita praktikkan secara saksama sehingga pelaksanaan prokes untuk COVID-19 dapat kita laksanakan dengan baik. Dan saya juga berharap bahwa para orang tua yang mungkin tidak memiliki akses atau mengetahui pengumuman ini dapat diumumkan melalui keluarga masing-masing sehingga dapat mengerti apa yang sedang terjadi bagi kita pada saat ini dan sehubungan dengan proses untuk prokes dalam COVID-19 ini. Saya tidak lalu mempercayai apa yang ada dalam pikiran saya, itu sebabnya saya ingin membacakan kepada kita semuanya apa yang telah diputuskan oleh Rapat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Jemaat IPH. Tentu, pada awalnya kita memerlukan link registrasi. Ya, segala sesuatu atau semua orang yang terkait di dalamnya untuk hadir di dalam ibadah offline akan melakukan registrasi. Dan registrasi ini dapat diakses mulai setiap hari Minggu sampai setiap hari Kamis. Maksimal 2 hari sebelum hari Sabat yang dimaksud. Setelah itu, akses itu tidak dapat diakses kembali. Jadi dalam hal ibadah offline pertama ini, akses dibuka hari Minggu, yaitu 3 Oktober tahun 2021 sampai dengan hari Kamis 7 Oktober 2021. Dan secara berkesinambungan setiap minggu akan berjalan sedemikian. Anggota yang ingin beribadah dan sesuai dengan kriteria akan diuraikan pada saat ini dapat mendaftarkan namanya untuk menyesuaikan tempat duduk, tempat duduk dan kapasitas gereja yang saat ini kami dari Satgas memutuskan maksimal 50 kursi. Jika tidak bisa diakses, kemungkinan besar alasannya adalah pertama, waktu telah melewati hari Kamis. Dan yang kedua, kuota sudah penuh, yaitu 50 kursi. Sangat diharapkan bahwa tidak ada yang datang ke gereja, ke aula IPH untuk mengikuti ibadah offline yang tidak melakukan registrasi. Alias yang hadir diharapkan adalah yang telah registrasi. Siapa-siapakah yang dapat hadir? Pertama-tama, mereka adalah yang telah divaksin minimal vaksin pertama dan berusia 12 sampai 60 tahun. Dalam hal ini, saya mohon maaf atas nama Satgas, kali ini lansia, untuk saat ini lansia masih dalam tahap wacana untuk dapat hadir. Jadi untuk pertama-tama ini kami belum merekomendasikan agar lansia dapat hadir. Wanita hamil dan menyusui juga tidak kami perkenankan untuk mengikuti ibadah offline. Kemudian kita harus memastikan diri kita masing-masing untuk sehat, tidak demam, tidak meriang, tidak sakit tenggorokan, pilek, atau tidak hilang pengecapan, hilang penciuman, diare, mual, muntah, sesak napas, batuk, dan lain-lain. Dan tidak tinggal serumah dengan penderita atau yang diduga COVID-19, tidak ada riwayat berkunjung atau menjenguk orang dengan COVID-19, tidak ada riwayat perjalanan ke luar kota atau luar negeri yang diketahui terdampak sangat dalam zona merah COVID-19, dan tidak memiliki penyakit bawaan atau komorbid. Dalam hal ini saya bacakan satu persatu, tidak memiliki diabetes mellitus, penyakit autoimun seperti lupus, penyakit ginjal, penyakit jantung koroner, hipertensi, tuberkulosis, penyakit paru obstruktif kronis, penyakit kronis lain, tumor, kanker, keganasan, penyakit terkait geriatri. Kurang lebih seperti itu adalah penyakit komorbid. Kita tidak menganjurkan agar hadir.
Prosedurnya diharapkan kita hadir 15 menit sebelum pukul 9 pagi. Seperti biasanya di ibadah mulai. Kita akan mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Dan ada pemeriksaan, petugas yang memeriksa suhu atau temperatur oleh diakon atau penerima tamu. Dan sesuai dengan registrasi akan diceklis kembali, diulangi kembali. Kita akan masuk teratur ke kursi yang telah ditentukan. Diharapkan jangan menggeser-geser kembali kursi tersebut karena sudah diatur jaraknya sedemikian rupa. Anggota gereja atau anggota jemaat dapat menggunakan pelindung diri seperti masker. Kalaupun memakai face shield lebih baik, dan jika ada diharapkan membawa hand sanitizer pribadi, ya, sanitize tangan pribadi kalau ada, walaupun akan disediakan di berbagai posisi atau lokasi di aula. Tidak bersalaman, apalagi berpelukan, karena kita harus tetap jaga jarak kurang lebih 1,5 meter. Bawa perlengkapan ibadah sendiri, tidak meminjamkannya kepada teman di sekitar atau sahabat di sekitar. Tidak membawa barang-barang yang tidak perlu. Dan kita sering mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer ketika keluar dari gereja. Kita perlu mengurangi kegiatan keluar masuk jika sudah masuk di dalam gereja. Karena ada satu pintu untuk masuk, yaitu pintu utama kaca di depan aula. Kita semua telah mengetahui itu. Dan kita tidak boleh keluar dari situ. Disediakan pintu keluar, yaitu pintu samping yang terbuat dari kayu. Hanya 2 ada pintu samping di aula kita. Itu adalah pintu keluar. Dan dalam hal ibadah kami menyoroti dan perlu memberikan pengumuman, kita akan bernyanyi. Namun kita bernyanyi tentunya dengan menggunakan masker. Dalam hal lagu spesial ada 2 jenis. Satu secara langsung dan yang kedua adalah melalui rekaman video. Kalau melalui rekaman video sudah jelas kita hanya menyaksikan di layar atau di Zoom masing-masing. Namun ketika ada lagu spesial yang secara langsung, kita berharap yang melakukannya adalah yang solo atau sendiri, atau anggota keluarga serumah, ya. Secara khusus harus menggunakan masker atau jaga jarak untuk itu. Kita juga mengharapkan tidak ada potluck dilakukan untuk saat ini sampai pengumuman berikutnya. Dan diharapkan juga tidak kumpul-kumpul atau berdiskusi yang tidak penting. Sehingga setelah selesai ibadah kita diharapkan langsung pulang. Hal-hal yang belum disebutkan atau belum diumumkan atau belum disosialisasikan akan menyusul via grup WhatsApp Jemaat IPH atau via pengumuman setiap hari Sabat. Semoga hal-hal ini dapat kita laksanakan dengan baik demi terwujudnya ibadah yang mempromosikan prokes yang baik selama pandemi. Dan ini adalah untuk kebaikan kita semuanya dan tentunya demi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Salam sehat dari kami, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Jemaat IPH.